Bengkel mobil Auto Style di Kelurahan Tuak Daun Merah TDM dilahap si jago merah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana bersama Universitas Kebangsaan Malaysia menggelar konferensi internasional di Labuan Bajo. Komunitas motor All Honda Meti Kupang merayakan anniversary kedua di halaman parkiran Flobangoromo. Halo, salam sejahtera pemirsa. Selain 3 topik utama tadi, hari ini kami juga menghadirkan beberapa informasi penting lain. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya Novita Lelukenda, selamat menyaksikan Timur Sepekan di Timor TV, ini TV Ketong. Pemirsa, salah satu bengkel mobil Auto Style yang terletak di Jalan Tuak Daun Merah TDM Kota Kupang terbakar dan mengakibatkan sejumlah karyawan toko mengalami luka bakar hingga kerugian besar. Kebakaran ini terjadi pada Senin 5 Agustus 2024 lalu. Berikut informasi selengkapnya. Sebuah bangunan bengkel mobil Auto Style di ruas Jalan Frans Leburaya, wilayah Kelurahan Tuak Daun Merah TDM terbakar pada Senin 5 Agustus 2024 sekitaran pukul 11.30 WITA. Kejadian terjadi saat montir sedang melakukan perbaikan pelampung sebuah mobil box milik salah satu toko roti di Kota Kupang. Kebakaran ini mengakibatkan 4 karyawan mengalami luka bakar, keempat korban adalah montir dan karyawan di bengkel Auto Style. Korban telah berhasil dilarikan ke rumah sakit. Bengkel yang juga merupakan rumah tinggal milik Sidney Sumargo ini nyaris melahap keluarga korban yang saat itu berada di lantai 2 toko. Namun korban berhasil dievakuasi oleh sejumlah orang dari atap samping bengkel menggunakan tangga darurat. Kobaran si jago merah dengan cepat menyebar dan membakar sebuah mobil box dengan sejumlah peralatan di dalam bengkel yang diprediksi mengalami kerugian sebanyak 25 juta rupiah. Kobaran si jago merah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Tampak sejumlah petugas dengan cepat langsung memadamkan api yang menyebar. Kebakaran ini pun membuat panik masyarakat lantaran bengkel tersebut bersampingan langsung dengan ruko lainnya. Salah satu anggota pasukan regu pemadam kebakaran, Ronald, menyampaikan api berhasil dipadamkan kurang lebih 1 jaman dengan 2 mobil pemadam kebakaran dan 2 mobil tangki suplai. Kalau kendala yang bertemu di lapangan tadi mungkin hanya asap saja. Karena asap bangkit, jadi punya nafas yang sering terganggu. Tapi itu memang sebagai bagian daripada penanganan. Tampak warga dan para pengendara kendaraan beroda 2 maupun roda 4 memenuhi ruas Jalan Frans Leburaya dan mengakibatkan kemacetan. Melalui kejadian ini diharapkan untuk selalu berhati-hati dan selalu mengecek kondisi kendaraan yang sudah termakan usia agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Dinas PUPR Kabupaten Belu meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung pada Rabu 31 Juli 2024. Aplikasi ini membantu masyarakat untuk mengurus persetujuan bangunan gedung dan pembayaran retribusi. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas PUPR melaunching optimalisasi penerimaan retribusi persetujuan bangunan gedung melalui aplikasi SIP BG Rai Belu. Aplikasi ini dilaunching oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belu, Simplicius F. Dalung, di Aula Dinas PUPR Kabupaten Belu. Tujuan dari aplikasi ini mempermudah masyarakat untuk mengurus persetujuan bangunan gedung dan pembayaran retribusi dengan lebih banyak menghemat biaya dan waktu. Terkait kegiatan hari ini itu adalah launching aplikasi dalam rangka aksi perubahan kinerja organisasi. Dalam rangka tim 3-nya Pak Kabit Cipta Karya
judulnya ini saya baca retrieval. Optimalisasi penerimaan retribusi PBG melalui aplikasi Sistem Informasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung SIP BG Raibelu. Jadi dengan adanya aplikasi ini diharapkan segala urusan terkait pengurusan izin persetujuan bangunan gedung PBG itu dapat lebih mudah. Jadi masyarakat lebih dimudahkan. Sebagai pengembang aplikasi SIP BG, Agustinus Asterklau menjelaskan, aplikasi ini mempermudah pekerjaan pemerintah dan semua pihak terkait pengurusan izin PBG. Caranya pun mudah. Masyarakat bisa menginstal dan membuka aplikasi untuk mengetahui apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu, melengkapi syarat yang diminta agar bisa diproses. Sasaran aplikasi ini itu sebenarnya bagi masyarakat publik. Jadi berdasarkan data kami sampai dengan tahun 2024 ini baru sekitar 230 PBG yang kami terbitkan. Dan kalau menurut kami, evaluasi kami ini karena banyak yang belum mengenal yang namanya aplikasi SIM BG ini. Jadi kebetulan ada aplikasi ini sebagai aplikasi penghubung dengan SIM BG untuk kami mengurus persetujuan bangunan gedungnya PBG itu. Kemudian di dalam aplikasi ini seperti sudah dijelaskan Pak Kadis bahwa sebenarnya informasi untuk kepengurusan PBG ini sudah ada di dalam aplikasi ini. Jadi pada saat mereka mengurus mereka sudah tahu apa yang harus mereka siapkan, besaran retribusi yang akan mereka bayarkan berapa, begitu. Jadi sudah disiapkan. Jadi ini tadi kita balik lagi ke istilahnya pelayanan prima. Semakin cepat, semakin baik. Cynthia, salah satu masyarakat yang menggunakan aplikasi ini, mengatakan aplikasi ini sangat membantu dalam percepatan proses pengurusan PBG. Kalau syarat-syarat utamanya dipenuhi, seperti gambarnya sudah siap, site plan, dari tata ruangnya sudah tidak ada masalah, dari lingkungan hidupnya sudah tidak ada masalah, pengurusan PBG-nya sangat cepat. Biayanya disesuaikan dengan retribusi yang berlaku yang dikenakan oleh pemerintah daerah. Saya kira standar. Yang luar biasa itu adalah saya mengurus PBG yang paling cepat, yaitu 1 kali 24 jam, dan mungkin pertama kali di NTT yang tercepat. Untuk itu dari Kabupaten Belu pengurusan PBG-nya. Aplikasi ini dapat diinstalasi pada Android secara gratis. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengurus PBG, sehingga terjadi peningkatan PAD dari retribusi persetujuan bangunan gedung. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Untuk memantau peserta didik dan anak putus sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Belu luncurkan aplikasi Cerdas Cek bagi guru dan tenaga pendidik. Berikut informasi selengkapnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Johannes Andes Prihatin, meresmikan peluncuran aplikasi Cerdas Cek yang dikembangkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Agustina Haleserens, di Aula Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu pada Kamis 1 Agustus 2024. Aplikasi-aplikasi seperti ini kita dorong sebagai bagian dari inovasi untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan tugas-tugas. Harapannya ke depan seperti apa? Ke depan aplikasi ini dapat dipergunakan dan diaplikasikan secara luas, terutama untuk satuan pendidikan yang berada di kewenangan pemerintah kabupaten. Aplikasi ini sengaja dirancang untuk mempermudah para pengajar untuk memantau peserta didiknya dan melihat karakter anak sejak dini. Dalam penerapannya, aplikasi ini akan menjadi database daftar hadir siswa. Tak hanya itu, aplikasi ini juga akan memantau kemampuan belajar siswa secara perorangan.
inovasi pembuatan aplikasi cerdas cek yang saya buat ini, latar belakang kenapa saya harus pilih inovasi ini itu karena tingginya angka putus sekolah. Tingginya angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar itu baik SD maupun SMP per tahun ajaran 2023-2024 itu sebanyak 835 peserta didik itu yang mengalami yang putus sekolah. Faktor utama mereka putus sekolah tuh yang paling tinggi itu adalah faktor ekonomi. Jadi dengan adanya di dalam aplikasi ini itu sudah memuat seperti tadi saya sudah tayangkan itu ada daftar hadir, ada kemampuan literasi numerasi peserta didik. Dari situ kita bisa memantau perkembangan peserta didik. Penerapan aplikasi cerdas cek ini akan bermanfaat untuk mengidentifikasi sejak dini terkait anak yang memiliki indikasi putus sekolah, sehingga memiliki kontribusi mempercepat respon pemerintah untuk mengatasi masalah anak putus sekolah. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Johannes Andes prihatin, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi aplikasi Ayo Akur, Ayo Awasi dan Kawal Uang Rakyat bersama Sinagamas, Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Jumat 2 Agustus lalu. Berikut informasi selengkapnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Johannes Andes prihatin, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi aplikasi Ayo Akur bersama Sinagamas dan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Belu dan Inspektorat Kabupaten Belu di Gedung Wanita Betel Lenok, Jumat 2 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Johannes juga memaparkan sejumlah instrumen penegakan hukum seperti upaya-upaya pencegahan agar dihindari perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Memang dengan peserta yang terbatas, tetapi kurang lebih merepresentasikan seluruh stakeholder yang mengelola keuangan negara ini. Jadi bagaimana kita melakukan upaya-upaya agar teman-teman dan kita semua ini tidak salah jalan. Ada tahapannya. Tahap pertama seperti itu. Kita sosialisasi, mengingatkan, menyampaikan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Perlu kerjasama dengan pemerintah daerah, khususnya dari Pak Kepala Daerah untuk pelaksanaan penggunaan aplikasi masyarakat secara online. Karena ini nggak terkait desa saja, seluruh pengelolaan keuangan negara yang terkait dengan keuangan daerah itu bisa kami terima informasinya melalui aplikasi ini. Aplikasi ini juga menghindarin adanya faktor unsur oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian untuk menghindari fitnah, kemudian juga untuk melaksanakan transparansi. Artinya yang si pengadu juga bisa dipertanggungjawabkan apa yang diadukannya, kemana yang mau diadukannya, dan apa dokumen yang perlu dibuktikannya selanjutnya, sehingga bisa betul-betul kami kawal dan kami dampingin sampai dengan selesai. Aplikasi ini nantinya akan mempermudah masyarakat untuk menerima pelayanan hukum. Disampaikan pula di era sekarang ini, semua bebas menyampaikan aspirasi, termasuk laporan ke inspektorat dan aparat penegak hukum yang harus ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi serah terima sumur bor oleh Bupati Belu Dr. Agustinus Taolin. Tetap bersama kami.